Iya benar itu. Naga 9 itu bos-bos Cina ya. Cuma memang gak ada kaitan, karena kaitan pertamanya itu malah saya dengan PBNU ngobrolin masalah nasib ini PBNU. Setelah saya punya kesimpulan, saya obrolin sama teman-teman, Kiai Mursyid Ghazali, Kiai Syafiq Ali, bukan itu yang dia online. Tanggapan pernyataan PBNU terkait PWI. Okay. Oh, kalau saya melihat begini ya, pernyataannya PBNU itu kan seolah-olah mendudukan PBNU itu netral. Karena dalam pernyataannya tidak boleh ikut PWI dan tidak boleh ikut lawannya PWI yang dianggap sebagai organisasi pemecah belah gitu kan. Okay. Tanggapan saya tentang pernyataan PBNU itu bentuk Gus, terkait pernyataan PBNU, menurut pendapat Gus Farid masalah PWI itu bagaimana tanggapannya Gus? ketakutan dari PBNU saja. Kenapa? Karena PWI ini kan organisasi baru, Okay. tapi perkembangannya kan sangat luar biasa. Nah, apa yang membuat perkembangan PWI ini sangat luar biasa? Ini karena memang masyarakat kita ini sudah bosan. Masyarakat kita ini sudah apa ya? Sudah sebal dengan perilaku oknum-oknum habaib yang seperti itu. Okay, Nah, yang kedua, PWI ini punya misi mengembalikan masyarakat kepada kiai dan ulama, khususnya kiai dan ulama NU, khususnya kiai dan ulama pesantren. Itu yang membuat masyarakat akhirnya menyambut PWI dengan baik. Kerap kali saya ini datang ke daerah-daerah. Apa yang dinyatakan oleh para kiai? Kata kiai, Gus, untung ada PWI. Sehingga muruah kami di desa ini sangat terjaga. Atau gampangannya dikembalikan karena ada PWI. Kenapa ada pernyataan seperti itu? Karena kenyataan yang terjadi di lapangan, oknum Habib ini banyak sekali yang melecehkan kiai-kiai kita. Utamanya adalah kiai-kiai yang di kampung. Yang padahal seharusnya masyarakat itu menuruti nasihat kiai, memakai nasihatnya para kiai, ya kiai yang di kampungnya, karena mereka yang paling dekat. Okay. Yang harusnya dibela habis-habisan oleh masyarakat itu kiai-kiai yang di kampung. Karena mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena beliau-beliau ini yang memenuhi kebutuhan agamanya masyarakat. Dari mulai mendoakan, dari mulai mengajarkan agama, dari mulai mengajarkan adab, tata krama, dan sopan santun. Ini kiai-kiai yang ada di kampung. Harusnya masyarakat menjunjung tinggi itu ya titahnya kiai yang di kampung. Nah, adanya PWI ini disambut oleh masyarakat, satu karena masyarakat sudah bosan, sudah sebal dengan tingkah dan perilaku para habaib yang seperti itu. Yang kedua, masyarakat menyambut PWI karena PWI memiliki misi mengembalikan masyarakat kepada kiai dan ulama pesantrennya, kiai dan ulama, khususnya kiai dan ulama NU. Yes, seperti itu. Pertanyaan kedua nih Gus. Ya. Gus, bagaimana tanggapan tentang Kiai Marzuki Mustamar yang meluruskan Habib Lutfi, kenapa tidak tabayun dulu? Oh, yang videonya Habib Lutfi yang membaca hadis salah, ayat suci Al-Quran salah itu ya? Enggak. Kenapa tidak tabayun dulu? Nah, tabayun dalam konteks apa? Kiai Marzuki itu meluruskan. Yang ada itu bukan tabayun harusnya. Yang ada itu harusnya adalah koreksi dari orang yang salah dalam membaca Al-Quran dan salah dalam membaca hadis. Kita nggak diwajibkan untuk tabayun. Harusnya yang ada bukan Kiai Marzuki yang tabayun, tapi koreksi dari Habib Lutfinya yang salah membaca hadis, yang salah membaca Al-Quran. Itu video sudah lama. Kita tunggu koreksinya, kita tunggu klarifikasinya, kan nggak ada. Kalau nggak ada koreksi dan klarifikasi, ya harus siap diluruskan. Kenapa? Karena kalau tidak diluruskan ini nanti akan menjadi racun bagi masyarakat. Apa Kanjeng Nabi sendiri kan dawuh, kalau muncul atau timbul fitnah di tengah-tengah masyarakat, orang alim harus bicara dan harus meluruskan.
Kalau ada fitnah, muncul fitnah di tengah masyarakat, lalu orang alim diam saja, maka orang alimnya ini nanti akan dilaknat oleh Allah. Kiai Marzuki itu konteksnya meluruskan. Kenapa? Karena tidak ada klarifikasi, tidak ada koreksi dari Habib Lutfi yang mengucap hadis salah, yang mengucap Al-Quran salah, yang membaca Al-Quran salah, mengucap hadis salah. Kenapa? Ya harus diluruskan. Kalau nggak diluruskan, ini nanti akan menjadi racun bagi masyarakat. Satu itu. Yang keduanya, yang jadi pertanyaan, tidak ada koreksi ini orang yang ngucap hadis salah dan ngucap Al-Quran salah itu ngerti nggak kalau itu salah? Pertanyaannya kan begitu. Ada yang bilang, tapi kan beliau ini ulama. Justru karena ulama. Harusnya kalau dia dianggap ulama, teliti dong. Mengucap hadis salah, segera dikoreksi. Membaca ayat suci Al-Quran salah, segera dikoreksi. Kenapa? Berbahaya ini. Karena yang diucapkan itu firmannya Allah, dawuhnya Rasulullah. Rasulullah bahaya. Nah, Kiai Marzuki itu meluruskan. Jadi nggak ada kewajiban Kiai Marzuki suruh untuk apa, untuk tabayun itu nggak ada. Yang ada harusnya Habib Lutfinya dong koreksi. Kalau beliau dianggap ulama, harusnya ulama itu teliti, jangan sembarangan. Kalau salah, segera koreksi dan minta maaf. Ini kan tidak ada koreksi. Video itu sudah lama. Maka yang jadi pertanyaan adalah, ngerti nggak kalau itu salah? Hadis yang diucapkan dia ini salah. Ayat Al-Quran yang dibaca oleh dia ini salah. Ngerti nggak? Ini pertanyaannya. Satu. Yang kedua, kalau menyangkut tentang ulama, kiai saya ngaji kitab Safinatun Najah, yang konon kata orang Safinatun Najah ini adalah kitab fikih dasar. Artinya teorinya nggak rumit-rumit amat sebagaimana Fathul Wahab. Ya, kiai saya ini mutola'ahnya semalam untuk mengajarkan satu faslun aja. Saking takutnya salah. Karena menyangkut syariat dan menyangkut agama, apalagi itu hadis, apalagi itu ayat suci Al-Quran. Jadi nggak ada kewajiban Kiai Marzuki Mustamar untuk tabayun. Yang ada harusnya koreksi dari yang bersangkutan. Kalau tidak ada koreksi, harus siap diluruskan. Gak usah tersinggung. Ini nanti jadi racun bagi masyarakat kalau nggak diluruskan. Seperti itu. Tiga Gus, bagaimana tanggapan jenengan tentang Jatman dan Jatma? Oh ya, Jatma yang didirikan Habib Lutfi ya. Ya kalau tinjauannya secara hukum negara atau undang-undang negara, ya Jatma sah-sah saja. Karena hak seluruh warga negara untuk berkomunitas, berorganisasi. Itu hak semua warga negara Indonesia. Tapi kalau tinjauannya secara moral atau secara akhlak, cacat. Cacat moral Jatma itu. Kenapa? Karena latar belakang pendirian Jatma ini adalah ketidakpuasannya Habib Lutfi terhadap Jatman. Ketika Habib Lutfi ini menjabat sebagai Rais Jatman, ini beberapa kali dia ini nggak pernah mengadakan muktamar penggantian ketua. Kalaupun ada muktamar juga tetap dia yang dipilih. Tapi setahu saya itu tidak pernah ada. Jadi dia ini secara aturan organisasi melanggar. Nah, akhirnya kemudian PBNU bersikap mengambil Jatman, organisasi NU sebagai organisasi induk daripada Jatman, mengambil alih dengan mengadakan muktamar, dan alhamdulillah terpilih beliau Mbah Yai Halwani sebagai Rais Jatman. Nah, itu. Jadi kalau secara tinjauan hukum negara ya sah-sah saja, tapi secara moral itu cacat. Jadi cacat moral. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana kalau saya ditanya bagaimana saran saya terhadap orang-orang NU yang bertorekoh? Ya ke Jatman. Bukan ke Jatma. Orang NU kalau mau berjam'iyah torekoh ya ke Jatman, bukan ke Jatma. Kenapa? Pertama, karena orang torekoh itu terkenal orang yang konsen dalam beribadah, konsen dalam beragama. Kalau konsen beribadah dan beragama, ya harus hidup dalam lingkungan yang baik. Harus hidup dalam lingkungan yang betul-betul terjaga secara syariat dan akhlak dan moral. Kalau orang torekoh kemudian masuk ke Jatma, pertanyaannya orang yang konsen dalam beragama, konsen dalam beribadah, hidup di lingkungan jam'iyah yang didirikan cacat moral. Ini nggak pas dengan ketorekohannya. Maka kalau ada orang NU ke Jatma, ya dipertanyakan ketorekohannya. Seperti itu.
Terima kasih Gus atas pandangan-pandangannya menyangkut polemik yang terjadi yang sekarang sedang viral inilah. Oh, ya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan. Amin. Di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sama Imam Kisai. Apa airnya guys? Itu waktunya apa kata saya sore apa pagi gitu. Ya. Ini ketemu Mungkin biasa ini rasa bahagia ini Bapak. Saya belum pernah silaturahmi ya, salam-salamin aja. Ada yang nyalamin muridnya apa anaknya pokoknya kan pernah nyalamin juga. Hadir katanya ininya ya. Iya. Nah, saya ingin dengan awal semangat untuk mencari langsung di bawah itu ada yang menang dari oleh Naga 9. Iya benar itu. Naga 9 itu bos-bos Cina ya. Cuma memang nggak ada kaitan, karena kaitan pertamanya itu malah saya dengan PBNU ngobrolin masalah nasab ini PBNU. Setelah saya punya kesimpulan, saya obrolin sama teman-teman, Kiai Mursyid Ghazali, Kiai Syafiq Ali, bukan itu yang dia online, Syafiq Ali, Syafiq Hasil, Ulil, Teguh juga ngaji. Awalnya itu pas udah viral pada ketakutan kan, udah viral ketakutan. Ya artinya bukan ketakutan apa-apa, takut ada bentrok di bawah karena masih banyak saudara-saudara kita yang apa pondok-pondok itu kibin-kibin itu kan. Pernah saya di ini sama Kisadit itu di Jember. Oh iya, Kisadit. nah penyakit juga. Iya. Apa enggak takut nanti ketemu Rasul nanti menyakiti anak cucu. Saya mau jawab, ya Sulba ini kasih kode jangan jawab gitu. Jadi saya nggak jawab. Ya udahlah, namanya orang tua ya. Keras ya Syafiq. Iya. Kalau saya memahami. Padahal kalau kita tahu Syed Muhammad itu bukan Balawi. Ada murid-muridnya yang pertama itu marah kepada saya itu dikira Syed Alwi, Syed Muhammad itu Syed Abbas itu sebagai Balawi awalnya, padahal Syed Alwi, Syed Muhammad, Syed Abbas itu bukan Balawi, dia Al-Hasani, Al-Ibrisi. Kalau beliau kan asli Maroko, kita ke Saudi. Nasabnya itu masyhur, nasabnya itu masyhur. Beda dengan Balawi, yang nasabnya itu nasab yang masyhur di apa ahilatihim faqat, hanya di keluarga mereka saja. Mereka merasa bahwa agama apa namanya nasab mereka nasab yang masyhur, nasab yang paling sahih dalam kitab-kitabnya saja. Kitab-kitab yang menerangkan tentang cucu Nabi itu tidak ada disebutkan sama sekali. Dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 itu kitab nasab banyak dikarang, tidak ada satu pun yang menyebut Fakih Muqaddam misalnya itu cucu Nabi. Katanya dia wafat 653. Kitab yang ada di abad ke-7 itu 653 banyak sekali. Kitab nasab, kitab sejarah, kitab nasab, kitab ruwat, kitab al-jarh wa ta'dil. Kalau dia misalnya dikatakan muhaddis, harusnya dia dicatat dalam kitab-kitab ruwat itu.
dalam Mizaniyah Tidal, dalam kitab Az-Zahabi kan, ternyata kan tidak ada. Berarti mengatakan bahwa Faqih Muqaddam sebagai muhaddis yang dia belajar hadis kepada para muhaddis itu tidak benar. Kemudian dikatakan dia sebagai cucu Nabi pada abad ke-600 tahun 653 itu. Nah, sudah banyak kitab-kitab nasab yang dikarang pada saat itu. Yang terakhir aja Ibnu Inaba yang sudah 813 tidak mencatat nama keluarga mereka satu. Katanya ulama besar semua. Kalau ulama besar ya masyhurun fil ilmi wa masyhurun fil nasab. Lah harusnya dicatat tuh. Sama sekali tidak ada. Yang Imam Ahmad punya anak namanya Ubaid katanya ini mujtahidun mutlak. Mujtahid mutlak dari mana? Kalau mujtahid mutlak dalam sebuah mazhab, maka namanya itu akan diambil sebagai referensi minimal dari ulama-ulama besar. Sahib Mirbad, dia tinggal di Mirbad, katanya. Bohong, ini orang nggak ada ini di Mirbad. Ada orang namanya Muhammad bin Ali Sahib Mirbad, katanya dari kurang ulama-ulama yang ada di Mirbad. Ulama yang ada di Mirbad itu namanya Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Coba logis apa tidak orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah 895 Hijriah mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama Ali bin Abu Bakar, namanya Asakron nih 895 Hijriah, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Asgar bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini buyutnya Rizik Syihab itu sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah kalangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alawi itu nggak ada. Kemudian naik ke abad ke-6 yaitu 597 Hijriah karangan seorang pakar usul fikih Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakkan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqh, itu maksudnya adalah al-Imam Fakhrur Razi. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah wa hasala fihi anna aulada Ahmad bin Isa al-Muqibin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah. Beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid namanya Al-Fakhri juga, ngarang kitab namanya Al-Fakhri. Al-Marwazi nama murid beliau, itu 614 Hijriah. Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid, punya cucu namanya Alwi. Tidak ada. Mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah.
Kemudian ada kitab As-Sabatul Muson 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama Ibnu Ainabah 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa Ba'alawi keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka sudah ada itu di abad 9 itu, mereka sudah mulai mengaku sebagai turun Nabi. Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini sudah mengaku keturunan Nabi di abad 9. Tapi orang-orang Yamannya saja itu tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi di abad 9 itu. Maka saya sebutkan ada 550 tahun kosongnya riwayat antara pengakuan dan orang yang diaku. Orang yang diaku 345 Hijriah, mereka mengaku 895 Hijriah, hitung pakai kalkulator 550 tahun. Itu kalau kita mau kasihan. Itu versi kasihan itu 550 tahun itu. Versi yang tidak kasihan dalam ilmu nasab itu, dalam ilmu nasab, sebuah kitab sejarah la yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabun. Ilmu sejarah, sejarawan tidak bisa didahulukan dari apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab. Sedangkan Ali As-Sakran ini ngarangnya kitab sejarah tasawuf dan amalannya. Maka walaupun ada susunan dia menyebutkan nama sampai Ahmad bin Isa, itu sebenarnya dalam ilmu nasab tidak dianggap sama sekali. Adanya nama mereka itu muncul dalam kitab nasab, dalam kitab Tuhfatut Talib 996 Hijriyah. Itu kalau dihitung 651 tahun. Cuma dalam kitab Tuhfatut Talib yang menyebut nama-nama mereka itu, Alwi sudah ada di situ tuh. Karena kan mengakunya 895 Hijriah. Kemudian 996 Hijriah ada masuk nama dia. Masuknya apakah berdasarkan maraji? Tidak. Orang yang mengarang kitab itu Tuhfatut Talib namanya As-Samarqandi mengatakan, saya melihat fi ba'dit ta'aliq, dalam sebagian kertas-kertas ta'liq. Jadi bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab, tetapi berdasarkan apa yang dia temukan dari kertas yang ada di pinggir jalan. Dia nemuin aja, wah ada nih bin, masukin aja supaya kitab saya agak banyak lah. Itu hanya begitu saja. Di dalam ilmu nasab, ida urifal wadi'u intafal istidlal. Apabila ditemukan dan diketahui pemalsunya, maka istidlal itu hilang. Nah, kitab Tuhfatut Talib ini tidak bisa untuk dijadikan referensi. Kenapa? Walaupun dia kitab nasab, tetapi penulisnya sudah iktiraf bahwa dia mendapatkannya bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan di dalam kitab nasab itu bisa diisbat hanya oleh kitab-kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada di sejak masa 199 Hijriah, Abnaul Imam fi Misr wa Syam, itu Abnaul Imam kitab aslinya yang kemudian pada abad kelima dipalsukan, katanya ini karya Yahya bin Ismail Toba-Toba, padahal itu karya Ibrahim Toba-Toba yang wafat 199 Hijriah. Itu sudah ada kitab nasab 199 Hijriah, sudah ada kitab nasab, ditulis semua keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Gak bisa orang masuk sembarangan. Kemudian ada kitab Nasabu Quraisy, ada kitab Nasab Bani Quraisy, ada kitab As-Sam'ani tentang nasab, ada kitab Silsilatil Alawiyah 340 Hijriah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tapi di situ bukan masa di mana Ahmad bin Isa hidup. Jadi kita nggak pakai sebagai dalil. Yang kita pakai dalil mulai daripada kitab nasab yang bisa diakses paling tua, yaitu Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Jadi kitab-kitab nasab itu sudah menafikan mereka sebagai turun Nabi. Ini kata Hanif Alatas, kalau tidak ada yang menyebut, itu bukan berarti dia tidak ada. Kalau misalnya
ada yang menafikan bahwa Alwi bukan cucu Nabi di abad 5, baru bisa diterima bahwa Alwi itu bukan cucu Nabi. Tapi tidak ada orang yang menafikan Alwi sebagai cucunya Ahmad bin Isa di abad ke-5. Alasannya begitu. Kalau Kiai Imad bisa menemukan satu kitab yang menafikan katanya Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, Alwi sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa, baru itu sahih. Kalau tidak ada yang menafikan, tidak, kata saya. Coba lihat dalam kitab tauhid yang kecil aja, kitab Syarah Aqidatul Awam. Kitab apa itu? Karya Ibrahim Laqqani. Tuhfatul Murid ya. Tuhfatul Murid. Itu bagaimana? Sesuatu yang sah untuk dinafikan adalah sesuatu yang subut. Sesuatu yang bisa ditiadakan adalah sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa ditiadakan karena dia sudah tidak ada secara ontologis. Sekarang ada yang tidak hadir. Misalnya istri keduanya Kiai Suparman. Istrinya ada, makanya saya candain. Misalnya Kiai Suparman punya istri 2, misal yang hadir cuma permaisuri. Ada misalnya namanya Mesaroh. Misal, kok Mesaroh tidak ada? Nah, tidak ada itu karena memang tadinya ada. Tapi kalau memang sesuatu itu tidak ada, maka bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian kita nafikan? Itu dalam teori filsafat itu tidak logis. Kalamun ghairu mantiqiyyin, kalam yang tidak mantiki, yang tidak logis, tidak masuk akal. Nah, ini akan panjang ini karena semuanya sudah paham. Nanti kita di dalam diskusi aja. Bahwa begini kesimpulannya, untuk mengetahui dia diisbat cucu Nabi atau tidak itu menggunakan metodologi nasab, ilmu nasab dan kitab nasab. Secara kitab nasab mereka sudah hakul yakin kata Rama Irama bahwa mereka bukan cucu Nabi. Untuk mengetahui apakah mereka ini nama-nama yang disebutkan sampai Ahmad bin Isa itu sosok historis, orangnya betul-betul ada atau tidak, itu menggunakan pendekatan historis, yaitu melalui menelusuri nama-nama keluarga mereka ini dalam kitab-kitab sejarah. Dan dalam penelitian penelusuran saya mengenai nama-nama keluarga mereka, dari mulai Abdurrahman Segaf, kakeknya Ali Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Segaf punya ayah katanya namanya Muhammad Maula Dawilah. Ini adalah sosok yang fiktif. Dari mulai Muhammad Maula Dawilah punya ayah Ali Sahibud Darak, Ali Al-Ghayyur, Faqih Muqaddam, Ali bin Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi, sampai Ubaid, itu semuanya sosok ahistoris, orang fiktif yang namanya diurut begitu saja demi untuk mencapai ketersambungan sampai Ahmad bin Isa yang sudah sahih sebagai keturunan Nabi. Jadi jangankan bisa diisbat secara ilmu nasab, uang sosoknya aja nggak ada. Bagaimana sih Kiai Imad bisa menemukannya? Begini Pak, di Tarim itu banyak orang dulu. Faqih Muqaddam itu 653 Hijriah. 653 Hijriah di Tarim itu banyak ahli-ahli agama, ulama-ulama besar. Ada kitab-kitab nasab sejarah yang ditulis. Kejadian apa saja yang terjadi di Tarim itu ada dalam kitab Al-Yafi'i, dalam kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, dalam kitab As-Suluk, semuanya diterangkan. Ada kejadian pembunuhan para fuqaha 560 Hijriah itu, ada penyerbuan dari kerajaan membunuh para kiai-kiai karena perbedaan dalam cara pandang keagamaan. Tapi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan ulama baik yang dibunuh maupun tidak dibunuh dari keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena memang waktu itu mereka tidak ada di Tarim. Mereka belum ada di Tarim. Mereka pindah dari India masuk itu sekitar sebelum abad 9 Hijriah, beberapa puluh tahun sebelumnya. Kemudian menyusun sebuah kekuatan
Di situ kesejarahan palsuin semua ulama-ulama di sana, direbut nasabnya orang, kemudian yang direbutnya itu diingkirodkan. Ini mereka kan nyantol ke Abil Jadid, ulama Hadramaut Syarif Abul Jadid, nasabnya diambil, Abul Jadidnya dihancurkan, bahwa Abul Jadid ini tidak punya keturunan hari ini abad 9. Sama juga dengan Wali Songo. Wali Songo diambil itu sejarahnya, dibelokkan nasabnya ke Hadramaut, keturunannya dihilangkan bahwa mereka tidak punya keturunan. Ini yang akan terjadi kalau tidak ada bab nasab 2022 dan tidak ada Kiai Suparman Abdul Karim di Lampung. Ini yang akan terjadi karena beliau yang awal-awal ngambil nyamber itu dari Banten. Luar biasa, antara Lampung dan Banten persahabatan yang tiada akhir. Itulah tadi pernyataan Gus Faris yang membahas tentang surat dari PBNU yang mengecam Mahdiin untuk bergabung kepada PWI. Dan tadi kita sudah dengar bersama ceramah yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Madin Usman Al-Bantani yang didatangi beberapa tokoh masyarakat untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan yang bermanfaat khususnya tentang nasab Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.